Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Setelah tadi kita berbagi informasi seputar berita yang lagi viral, Krisna, kali ini kita akan mengajak para pemirsa di rumah untuk mengintip kemeriahan festival kreatif di bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi nih pemirsa. Ya, mengingat Kabupaten Bekasi saat ini mau memperingati hari jadinya yang ke-73 tahun, tentunya ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Betul. Salah satunya ialah ini Kreatif Festival, ada sekitar 3 harian ya kemarin ya. Dari mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kemarin ya Krisna ya. Diisi dengan berbagai kegiatan, lomba, terus juga ada coloran juga, terus Zumba festival, Iya. terus penampilan budaya, Bazar-bazar pertunjukan juga. musik juga ada. Aduh, keren banget Sampai-sampai dimeriahkan sama artis Indonesia loh Krisna. Bener. Kira-kira Ada. siapa ya? Oh iya, nanti kalau sekarang nanti nggak tahu pemirsa. Iya. Mungkin untuk lebih lengkapnya lagi kita langsung lihat aja ya liputannya berikut ini pemirsa. Baik, langsung saja ya ke acara intinya. Saya akan mempersilahkan moderator kita yaitu Bapak Muhammad Adrian Syah, perwakilan dari BRTV. Dipersilakan untuk Bapak moderator kita. Ini dia. Halo, selamat malam. Selamat, suaranya lain ya. Kalau suaranya moderator tuh lebih gimana Siap. gitu. Oke, Bang Andri atau apa nih manggil ya? Bang Andri juga boleh. Bang Andri ya? Bang Andri, karena kita di Kabupaten Bekasi biasanya abang sama empo. Iya benar. Lebih lengkapnya seperti itu. Benar. Berarti Bang Andri ya. Silakan. Oke, Bang Andri. Sebenarnya hari ini kan temanya adalah wisata industri Betul. dan ekonomi kreatif. Sebenarnya apa sih yang bakalan diangkat untuk pembahasan kali ini? Baik, tentunya biar penasaran Yes. dan pengen tahu apa sih wisata industri kreatif itu ya. benar. Nanti akan ada narasumber yang luar biasa oke, siap. yang akan menjelaskan. Mungkin sedikit pemaparan. Jadi di sini wisata industri itu nih spill aja dulu ya Kak ya. Jadi bagaimana kisi-kisinya nanti lebih jelasnya akan dijelaskan sama Pak Kepala Dinas dan ada Ibu Tri juga nanti. Itu lebih lengkapnya biar mereka yang jelaskan. Oke. Yang jelas kalau aku yang tahu wisata industri itu biasanya keliling-keliling ke wisata industri. Perusahaan-perusahaan. Oke, siap-siap. Oke, Bang Andri, langsung aja kalau gitu ya, saya serahkan acaranya langsung ke Bang Andri. Dipersilakan untuk memimpin talk show malam ini. Tepuk tangan buat Bang Andri. Terima kasih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang kenceng kayaknya nih suaranya ini ya. Saya sedikit kasih pantun kali ya. Ya, dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Bolehlah sedikit ya di sini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tentunya senantiasa kita berkumpul kembali tentunya di acara yang spektakuler yang sudah dinanti-nantikan sejak tadi pagi, rangkaian acaranya hingga malam ini hingga nanti akhirnya di tanggal 13 ya, tanggal 13 di hari Minggu, acara puncaknya ada kaloran. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin perkenalkan, saya Handriansa, insya Allah akan menjadi moderator pada malam hari ini. Tentunya malam hari ini akan ada talk show yang bertemakan wisata industri dan ekonomi kreatif. Dan tentunya sebelum memulai acara, apa wisata industri? Ya, jadi di sini bagaimana kisi-kisi agar semua itu sesuai dengan yang sudah ditargetkan dalam peningkatan ekonomi kreatif masyarakat Kabupaten Bekasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, mohon izin saya akan memperkenalkan tagline-nya malam hari ini. Jadi tagline kita malam hari ini adalah pariwisata Kabupaten Bekasi bangkit bersama wisata industri. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk malam hari ini? Luar biasa. Tentunya malam hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Langsung saja kita undang yang pertama, yang terhormat Bapak Yan Priyatna, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Kepadanya kami persilakan. Baik Pak Ian dan Ibu Tri, selamat datang pada malam hari ini.
Selamat datang juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah menjebakan lagu ya, sudah nyanyi bareng-bareng. Ada Pak Ian juga, Bu Tri juga tadi sudah nyanyi bersama. Tadi sudah dibakar juga semangatnya. Mungkin malam hari ini Pak, kita akan sedikit berbincang tentang wisata industri tentunya. Ini banyak sekali karena memang di tahun ini Kabupaten Bekasi tentunya melalui Dinas Pariwisata kemarin sudah meluncing ya, meresmikan wisata industri Kabupaten Bekasi. Memang seperti yang kita ketahui wisata industri ini menurut saya ini adalah pertama kali apa ya yang ada di Indonesia juga mungkin kayaknya ya. Mungkin juga, mungkin. Iya, mungkin salah satu yang pertama pencetusnya ada di Kabupaten Bekasi. Karena kita ketahui wilayah Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah terbesar se-Asia Tenggara untuk industrinya. Bukan begitu, Pak Ian? Ya, ya. Ya, Pak Ian, mohon izin mungkin saya berikan satu pertanyaan yang pertama ini. Ini apa sih Pak yang dimaksud dengan wisata industri? Mungkin secara globalnya itu seperti apa Pak Ian? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, terima kasih Bang Andri. Ya, memang wisata industri ini sebetulnya konsep yang nggak baru-baru amat juga sih. Di negara lain yang sudah maju ya, seperti Jepang, Korea, gitu, Singapura, itu sudah berjalan. Namanya bisa factory tour atau factory trip atau factory visit gitu. Itu sudah berjalan. Nah, di kita di Indonesia saya kurang tahu juga untuk secara global, tapi rasa-rasanya untuk di daerah yang banyak kawasan industrinya kayaknya baru Kabupaten Bekasi yang memang sudah mulai melonsing wisata industri ini. Karena kita sudah punya regulasinya, yaitu di RIPADA, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerahnya. Di situ sudah menyebutkan wisata industri jadi andalan Kabupaten Bekasi. Jadi wisata industri jadi perjalanan wisata yang untuk mengunjungi pabrik atau factory lah. Yang digunakan biasanya untuk tujuan-tujuan edukasi maupun berbagai pengalaman juga, atau juga kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran untuk etos kerja yang dimiliki oleh si pegawai pabrik itu untuk diterapkan pada anak-anak sekolah, karena memang segmennya dominannya memang wisata ini untuk anak sekolah, pelajar, mahasiswa, tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak orang awam masyarakat biasa yang ingin melakukan visit ke factory gitu. Karena memang kalau di luar negeri itu sudah ada paket-paket ya, kunjungan ke kayak di Jepang misalnya, kunjungan di Asahi Beer factory tour, bisa buat kupel atau bisa buat grup, itu sudah ada paket-paketnya. Nah, di kita di Indonesia baru dimulai ya. Khususnya di Kabupaten Bekasi ya, baru kita launching kemarin di akhir Februari kemarin. Ya, walaupun memang perdanya sudah di 2018 sudah ada gitu. Kira-kira demikian. Wah, luar biasa ini penjelasan tentang wisata industri mungkin secara global dan secara nasional juga. Nah, Pak Ian, tentu kita ingin tahu juga untuk wisata industri sendiri yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan kita tentunya, Pak? Baik, tentunya dalam melaksanakan wisata industri memang kita sudah melakukan persiapan tentunya. Jadi yang kita siapkan itu terutama factory atau objek industri yang akan bisa dijadikan kunjungan wisata industrinya. Itu pertama yang harus kita siapkan. Kemudian juga yang harus kita siapkan adalah operator wisatanya nih. Operator wisatanya harus kita siapkan juga. Nah, kemudian nanti
tentunya pemasarannya nih, customernya nih, segmennya mana. Nah, tentunya itu harus kita buka ya komunikasinya ke customer yang ada. Nah, untuk bicara di objek wisata industrinya sendiri ya, sejak awal kita mulai launching itu awalnya baru 9 pabrik yang ready ya, yang udah welcome untuk wisata industri. Nah, memang masih amat sangat sedikit lah, mungkin dibandingkan dengan 7 ribuan pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, tapi memang wisata industri kita nggak bisa menunggu sampai banyak dulu apa yang bisa dikunjungi. Kalau gitu kita nggak gerak-gerak, artinya dunia pariwisata kita akan stuck aja di jalan di tempat. Nah, makanya dari awal 9 pabrik itu sekarang sudah bergeser ke angka 19 pabrik lah, sudah nambah lagi dalam jangka waktu sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan. Dan di jangka waktu itu juga kita sudah ada kunjungan ke pabrik itu ya dari angka yang kita dapat 2.989 lah. Dalam jangka waktu 2 bulan, dan terus terang Agustus ini kita agak kosong karena sekolah-sekolah kan ada PPDB juga dan belum mulai pembelajaran belum dimulai, makanya nanti mungkin sekitar bulan September akan mulai naik lagi nih jumlah kunjungannya. Itu yang pabrik-pabrik yang bisa kita siapkan. Saya berharap nanti akan terus menerus dibuka factory-factory ini yang bisa jadikan kunjungan sehingga memudahkanlah para pelajar atau mahasiswa untuk berkunjung ke pabrik-pabrik itu sehingga mereka mendapatkan pengalaman baru ya, khususnya untuk mata pelajaran yang memang sedang dipelajari di sekolahnya masing-masing. Kira-kira gitu. Baik, jadi selama beberapa bulan ini, 2 bulan ya Pak ya, yang tadinya baru awal di launching hanya ada 9 perusahaan, Sekarang dan udah 19 sudah naik jadi 10. Dan kedepannya mungkin akan naik lagi ya Pak ya? Insya Allah, kita genjot terus, Iya. nambah. Dan tadi juga tingkat untuk pengunjungnya sendiri sekitar udah di 2000-an ya Pak ya? Ya, hampir 3.000 malah. Hampir 3.000 malah ya. Memang kebetulan di bulan Agustus ini mungkin karena rangkaian kita sedang padat Iya. ya Pak ya. Nanti di bulan September mulai, insya Allah mulai naik lagi. kita akan mulai running lagi. Iya. Kebetulan saya sudah pernah Pak ikut wisata industri, itu emang benar-benar asik di sana. Iya. Dulu waktu saya ikut ke perusahaan Yoyik. Iya. Jadi melihat proses bagaimana pembuatan produksi-produksi di sana. Oke. Nah, di sana. Baik, sekarang kita bergantian sama Putri. Kalau tadi sama Pak Kepala Dinas, sekarang Ibu Kabit ya, bidang pemasaran ya. Ibu, ini kita akan berbicara tentang dari sisi ekonomi kreatifnya Ibu. Nah, ini dalam bentuk apa hal yang terkecil bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk bisa berkecimpung di kegiatan ekonomi kreatif? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Terima kasih Pak Andri ya. Yes. Ya. Saya nih selaku Kepala Bidang Promosi mungkin menjelaskan ini tidak terlalu banyak tapi mudah-mudahan bisa terdengar juga ya, bahwa yang hal terkecil di masyarakat mengenai ekonomi kreatif yaitu seperti contohnya tadi kita ada lomba memasak kuliner ya. Nah di situ nanti kan mereka tuh pada berkreasi nih bumbunya seperti apa, dibuat seperti apa sehingga cita rasanya tuh bagus gitu kan. Nah nanti kemudian bisa juga dia nanti membuat resto atau nanti ya untuk kedepannya bisa lebih diperbagus lagi gitu. Nah terus untuk yang lainnya seperti contohnya handmade, buatan UMKM ya, kayak di Kabupaten Bekasi ini kan banyak mereka membuat kayak rajutan. Ini saya pakai ini rajutan orang Bekasi. Oh iya asli Kabupaten Bekasi, hasil produksi. Alhamdulillah ini banyak yang suka ya. Saya di Bali banyak yang suka dan ini memesan dalam jumlah yang banyak juga. Kemudian seperti kerajinan untuk cincin, gelang. Nah itu pada saat kita promosi pameran di luar kota itu sangat diminati. Kemarin kita ada di Batam, di Batam
sebelum di Batam di mana ya? Oh ya, ya, oh ya di Makassar juga. Nah itu kita membawa UMKM dan stand kita juga terpilih jadi stand terbaik informasi terbaik, dan penjualan itu mencapai lebih dari 10 juta. Dan ya produk Kabupaten Bekasi sangat diminati handmade-nya. Yaitu salah satunya contoh bagaimana ikhlas di masyarakat kita untuk bisa dikenal. Sangat potensi banget lah di Kabupaten Bekasi ini. Jadi produk-produk hasil dari Kabupaten Bekasi sudah dipasarkan di luar ya, Bu? Alhamdulillah, saya sejak tahun 2017 di pariwisata dan selalu membawa UMKM di dalam event-event terjual. Semua yang dibawa itu habis. Alhamdulillah. Nah kita penasaran juga nih, produk yang pernah dibawa yang paling jauh mungkin di mana, Bu? Yang paling jauh kita udah sampai ke Medan. Medan, Sumatera ya? Sumatera. Mungkin harapannya bisa seluruh Indonesia bahwa kita dikenal di sana ya. Kalau besok kita bulan September kemana Pak? Ke Labuan Bajo ya? Wah, luar biasa. Boleh diajak moderatornya mungkin ya? Insyaallah ya. Amin, boleh. Ada budgetnya. Baik. Mudah-mudahan nanti di sana kita lebih baik lagi Amin. dari sebelum-sebelumnya. Ya. Amin, amin. Nah, Bu Tri, mungkin sedikit lagi nih. Mungkin ada nggak sih Bu kendala dalam pemasaran ini? Mungkin bisa sedikit keluh saja atau apa? Ini gimana Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Ya, kendalanya memang kita Bekasi belum punya tempat untuk berjualan oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi yang sifatnya itu luas dan memang bisa dimampirkan itu bus-bus dari kabupaten kota lainnya yang berkunjung ke Kabupaten Bekasi. Kita sudah punya satu Poksi di Jababeka dan menurut saya alhamdulillah, tapi sebaiknya dengan waktu yang cepat ini sudah ada untuk oleh-oleh, karena seiring dengan kita mempunyai wisata industri ini, kemudian kita juga sudah punya geraha pariwisata, diharapkan untuk lebih bisa oleh-oleh ciri khas Kabupaten Bekasi ini terwujudkan. Disitulah nanti UMKM bisa berkiprah untuk mengedepankan hasil karyanya. Hasil karyanya. Wah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan dibuatkan poksi-poksi lagi ya di wilayah Kabupaten Bekasi. Nanti jadi yang berwisata industri pulang-pulang dapat buah tangan. Bawa cendera mata, bawa makanan, bawa handmade, bawa batik juga. Bawa batik hasilnya dari Kabupaten Bekasi juga ya? Iya, kan ada. Ya. Semuanya Kabupaten Bekasi. Iya, mantap. Itu yang saya tunggu sebenarnya. Saya mau cari batiknya nanti. Buat ibu-ibu seperti ini pakai batik Bekasi biar kata-kata juga. Keluarga begitu. Iya. Kemarin kita ada fashion untuk batik yang dipakai itu batik khas Kabupaten Bekasi, dan alhamdulillah yang dipakai kepala dinas ini bagus banget loh. Wah, ini saya harus spill kayak di Instagramnya Dinas Pariwisata. Nanti lihat di TikTok saya. Siap, boleh dipromosi mungkin TikToknya Bu. Cahya 65. Wah, silakan boleh di follow ya. Baik, Pak, saya akan ke Pak Ian kembali. Pak Ian, ini kita akan berbicara tentang wisata industri. Pak, untuk saat ini memang untuk targetnya sendiri ini baru siswa dan siswi atau pelajar-pelajar di beberapa wilayah, namanya Bekasi yang saya lihat. Ternyata di luar Bekasi pun ternyata bisa ya Pak ya, untuk bisa berkunjung sendiri. Nah, mungkin rules-nya sendiri Pak, ketika kita nanti akan dibuat untuk masyarakat umum, gimana sih biar bisa kita menikmati wisata industri itu Pak? Caranya, atau bisa kunjungi ke website atau di mana gitu yang tersedia gitu Pak? Oke, sebenarnya wisata itu memang terbuka buat umum, tidak tersegmentasi untuk beberapa kelompok saja gitu. Cuma memang dominannya biasanya yang minat ke kunjungan ke pabrik-pabrik tersebut biasanya memang pelajar dan mahasiswa. Tapi memang kita tidak membatasi ke arah situ. Siapapun yang pengen tahu ya, pengen merasakan, pengen punya experience gitu, gimana cara membuat produk tertentu yang memang sudah familiar di masyarakat, misalnya kayak mie instan atau
roti atau apapun, kita bisa rasakan di situ. Nah, untuk itu memang kita sudah siapkan kontennya. Kalau dulu-dulu kan memang kita bikin launching wisata itu kan cuma sekedar ngundang customer, cuma ngundang yang pabriknya. Setelah itu dibiarkan mencari-cari gitu. Artinya kan nggak efektif juga. Nah, saat ini kita memang sudah buat kontennya, ya, konten wisata industri itu ada di website Dispar Kabupaten Bekasinya. Dan di situ ada jendela wisata industri. Nah, di situ juga customer yang klik ke situ sudah ada pabrik-pabrik yang bisa dikunjungi. Kemudian juga sudah ada operator-operator siap mengarrange kunjungan-kunjungan tersebut. Nah, di situ setelah masuk situ tinggal pilih operator wisatanya, kemudian operator wisatanya nanti yang mengontak ke si customernya, pengennya paketnya seperti apa. Karena nanti kan tergantung nanti dealnya bisnis to bisnis antara pihak si customer dengan si operator wisatanya itu seperti apa. Nah, itu kita serahkan ke mereka. Kami di dinas cuma sekedar fasilitator aja, tidak ikut masuk ke ranah bisnis mereka. Biarkan mereka yang arrange ya deal-deal mereka, karena inilah tujuan pariwisata supaya ada multiplier efeknya, baik itu ke pihak si pabrikan yang akan dikunjungi, operator wisatanya kita bisa hidup, UMKM kita juga bisa ikut bangkit kembali. Kemudian juga wisata alam, jangan lupa nih, wisata alam ini ya harus ikut terangkat oleh wisata industri. Karena memang wisata industri ini akan kita jadikan sebagai pintu masuk sebetulnya untuk angkat wisata alam kita lebih cepat lagi. Karena kalau langsung secara frontal ngangkat wisata alam head to head dengan misalnya kayak Bali kayak gitu, mudah-mudahan kita kalah langsung. Tapi dengan memakai pintu masuk wisata industri, insya Allah bisa tertarik lebih cepat. Karena kan nggak mungkin juga orang kunjungan ke satu harian itu cuma di pabrik tok. Sebenarnya dia pengen ngelihat mata kita mana pengennya kehijauan-kehijauan yang asli. Dia diimbangi di situ. Ya insya Allah kita sudah membuat paket-paket lah. Saya sudah kumpulkan operator-operator wisata untuk membuat paket-paket, misalnya satu objek wisata industri, satu objek wisata alam. Nah, ini kita bisa bergandengan tangan, kemudian juga bisa bikin paket space waktu buat kunjungan ke UKM, baik yang di Kopsi maupun yang di kantor Dinas Pariwisata akan kita siapkan nanti counter-counter UKM-nya. Nah, situ bisa ada multiplier efeknya lah, baik itu ke UKM, ke restorannya, ke hotelnya. Insya Allah pariwisata ini bisa menggerakkan ekonomi Kabupaten Bekasi. Baik. Jadi memang awal mulanya kita mulai dari wisata industri. Kalau kita mulai dari wisata alam, mungkin di Bali sudah ada. Tapi kita tidak kalah saing karena di Bekasi pun ada. Hebat. Karena kalau saya ke utara, biasanya ada Pantai Petik, Sungai Jingkem, ada Taruma Jaya, Jembatan Cinta. Kita nggak kalah eksotik ya dengan mereka. Mereka udah punya nama. Nah, kita harus cepat ngangkat wisata alam ini lewat wisata industri itu kita gandeng gitu. Akan digandeng bersama-sama. Dari wisata industri kita ke Baharinya dan lain sebagainya. Nanti akan ada paket-paket tersendiri. Tentunya begitu. Tadi saya sepakat sih dengan yang dikatakan Pak Ian. Jadi bukan hanya berkunjung ke industri saja, mungkin setelah berkunjung ke industri kita bisa ajak mungkin ke gedung jual atau ke salon rambut yang lain gitu ya. Bisa ke wisata-wisata alam yang lain atau wisata heritage atau cultural heritage bisa. Jadi artinya semuanya bisa dikenal. Bisa. Insya Allah ya. Nah baik, saya ingin ke Putri lagi. Putri, ini kita berbicara tentang wisata industri. Sebagai di bidang promosi sendiri, susah nggak sih Bu untuk memasarkan wisata industri itu ke luar? Enggak. Tidak ya. Jadi wisata industri ini wisata yang
baru, maksudnya kalau semua kan sudah pada punya wisata alam, wisata buatan, wisata bahari, wisata pilgrim. Nah, wisata industri kita punya karena satu memang industri terbesar yang ada di Asia Tenggara ini di Kota Bekasi. Nah ini potensi banget sehingga kita sudah tidak susah-susah lagi untuk membuat destinasinya. Destinasinya yaitu industri tadi gitu. Nah untuk memasarkan, saya selaku kami promosi, saya sudah melakukan B2B di Semarang 2 tahun yang lalu. Semua yang mampir ke apa namanya ke tempat kita, Kota Bekasi, semua menanyakannya adalah wisata industri. Ya. Itu 2 tahun yang lalu. Ya. Sekarang sudah launching dan memang juga sudah Pak Kadin jelaskan bahwa sudah banyak industri yang masuk di dalam website kita dan permintaan dari luar pun sudah cukup banyak. Mudah-mudahan dengan wisata industri ini berjalan, semua jasa usaha pariwisata di Bekasi seperti akomodasi hotel, resto, UMKM semua bergerak melangkah naik. Jadi untuk pemasarannya tidak susah karena kita mempunyai website, Instagram, kemudian kita melakukan event-event, kita melakukan pameran di luar, bahkan mungkin tahun depan kita keluar negeri ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kalau ada anggarannya. Ya, insya Allah semuanya bisa baik. Baik ya, iya. Saya kalau berbicara tentang promosi dengan Putri, saya yakin dan percaya pasti akan brandnya itu akan selalu terkenal. Karena kemarin di Bali pun wisata industri udah dikenalin sama Pak Menteri juga ya. Saya lihat Instagram di gitu. Jadi Kabupaten Bekasi sekarang punya wisata industri. Nah, bagi Bapak dan Ibu nih yang sudah hadir pada malam hari ini yang mau cobain tentang wisata industri boleh banget nanti ya. Bisa langsung bertambah ke Dinas Wisata atau nanti ada travel yang akan mengatakan silakan kepoin aja di Instagramnya Dinas Pariwisata atau websitenya. Mungkin dengan question Pak, Bapak Ibu harapan yang saya tanyakan, harapannya untuk wisata industri ini seperti apa? Mungkin boleh dari Pak Yang. Harapannya untuk wisata industri ini ya, kebetulan kemarin kami sudah di-challenge oleh tim ahli dari ITB yang memang kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi untuk bisa segera mengakselerasi percepatan wisata ini. Kita targetkan untuk jangka dekat dan menengah ini masih definisinya masih factory tour masih, tapi nanti 2004 ke 2005 kita sudah berubah jadi industrial tourism, artinya lebih luas lagi. Nah, yang diinginkan Pak Bupati, nah kita naik grade ke sana. Karena wisata ini bukan cuma sebenarnya mengunjungi pabrik, tapi banyak ekosistem yang pendukungnya bisa terpengaruh oleh wisata industri tersebut. Misalnya, bisa saja nanti wisata industri didatangi oleh pengunjung yang bukan cuma pengen datang ke pabrik, malah justru harus berinvestasi di Kabupaten Bekasi. Jadi naik grade-nya lagi, sedikit lebih tinggi lagi. Yang diharapkan oleh Pak Bupati gitu, kita bisa sampai ke tahap industrial tourism. Gitu. Nah ini amat menarik sekali karena kita bukan cuma mengandalkan kunjungan ke pabrik lagi, tapi bagaimana nanti si customer ini memang bisa berinvestasi di Kabupaten Bekasi yang memang kita siapkan lah habitat atau ekosistem yang ramah bagi para investor. Dari Budri, untuk wisata industri dan promosinya seperti apa harapannya? Harapannya dengan adanya wisata industri ini, semua yang terkait dengan wisata industri ini lebih baik lagi, seperti hotel-hotel pelayanannya lebih baik, resto-resto masakannya juga lebih bagus lagi, kemudian para UMKM juga berlomba-lomba untuk menciptakan rancangannya sehingga bisa sebagai cendera mata
Ya, kemudian dengan wisata industri bertambah, otomatis PAD kita naik. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bekasi, masyarakat dalam Bekasi maupun luar negeri semakin meningkat. Amin. Nah, itu dia pemirsa keramaian kreatif festival yang diadakan di Geraha Pariwisata Kabupaten Bekasi. Pokoknya Kabupaten Bekasi makin berani. Benar. Apalagi ini juga tadi turut dimeriahkan oleh beberapa artis papan atas seperti Aldi Taher, Iya. Kanjeng Mami dan juga Joe Richard nih pemirsa. Di sana juga dihadirkan juga ya kayak talk show gitu ya sama teman kita, salah satu teman kita. Dan di sana juga dijelaskan bahwasanya di Kabupaten Bekasi nih pemirsa, ini banyak banget destinasi wisatanya ya. Mungkin kalau misalkan destinasi wisata alam sih memang sedikit kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan di bidang yang lain ini banyak banget. Di antaranya Misalnya adalah salah sejarah. satunya di bidang sejarah ada Museum Gedung Juang, itu sangat rekomendasi Betul. banget. Jadi rangkaian acara tersebut juga bisa menjadi sebuah terobosan baru untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Bekasi ya Krisna ya. Bener banget. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi, ada beberapa informasi yang akan kita berikan. Kita ngobrolin seputar, karena tadi kita sempat singgung Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan melipir sedikit ke sana secara virtual ya. Kira-kira kita mau ngapain ya Krisna di sana ya nanti ya? Tapi tahan dulu nih. Benar. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Oase Indonesia.